Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Susunan acara Desiminasi Aksi Nyata Budaya Positif Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Barito Timur akan segera dimulai. Acara pertama pembukaan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SDN Negeri Kamite untuk Bapak Joko Basuki. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padang Ketutui beserta Bapak Pengawas TKSD, yang sama-sama kita hormati Ibu Pengajar Praktek yaitu Ibu Maria yang datang tentunya jauh dari tempat kita. Terima kasih Bu. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Ramania, Ibu Bima, juga selamat datang Bu Bima. Dan yang sama-sama kita hormati calon guru penggerak Ibu Nursida SPT beserta Bapak Tommy Akbar SPT, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas limpahan beribu-ribu nikmat serta karunia-Nya. Pada saat ini kita bisa melaksanakan acara desiminasi program calon guru penggerak yang intinya pada hari ini adalah untuk memaparkan budaya positif kepada kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pada prinsipnya kami selaku kepala sekolah mendukung sepenuhnya atas program daripada pemerintah, yaitu program guru penggerak yang pada saat ini calon-calon guru penggerak kita sedang berjuang keras untuk menggapai cita-citanya, yang tentunya nanti mudah-mudahan akan memberikan manfaat bagi pribadi guru penggerak maupun kepada kita yang ada di sekolah dan kepada sekolah-sekolah yang lain yang ada di sekitar kita. Karena guru penggerak ini nantinya bukan hanya bekerja di lingkup sekolah, akan tetapi harus desiminasi hal-hal yang penting tentang pendidikan, hal-hal yang baru tentang pendidikan kepada sekolah-sekolah di sekitarnya.
jadi lingkupnya luas, tidak seperti program-program yang lainnya. Ibu pengajar praktek yang kami hormati, kami menyampaikan selamat datang dan tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kami menyambut ibu pengajar praktek masih terdapat kekurangan, kesalahan dan sebagainya, karena itu keterbatasan kami dari sekolah kami yang tergolong sangat miskin, muridnya cuma sedikit sekali dan bosnya sedikit, jadi kalau apa-apa gurunya urunan. Juga terima kasih kami sampaikan kepada Bapak UPT dan beserta Bapak Pengawas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga nanti kami mohon dengan penuh hormatan kepada Bapak Kepala UPT sekaligus membuka acara pagi hari ini, Pak. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bu Dima selaku Kepala Sekolah SDN Ramania yang juga telah berkenan hadir untuk mendampingi Bapak Tommy Akbar selaku CGP yang semoga nanti bisa menghasilkan guru-guru penggerak yang berkualitas sehingga pada akhirnya nanti bisa menggerakkan seluruh program-program yang ada di khususnya SD Ramania dan juga di Kecamatan Kota Nututui pada umumnya. Saya kira tidak banyak yang ingin kami sampaikan karena waktu kita nanti mungkin agak siang dan masih banyak acara yang lain setelah sambutan-sambutan, karena ini sambutannya berjejer, jadi sedikit saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kepala Sekolah SDN Ramania untuk Ibu Sri Bima SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih dan ucapkan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak KUPT, Bapak Tutu dan Pak Kari SPD yang ini. Yang kami hormati Bapak Pengawas, Bapak Satrianto. Kami hormati juga adalah Ibu Maria SPDMM selaku pengajar praktek. Yang kami hormati juga Bapak Joko Wasuki, Kepala Sekolah SDN Kampitin. Yang kami cintai adalah semua dewan guru yang ada pada saat ini. Pada kesempatan ini tidak banyak yang kami sampaikan, hanya saja kami mengucapkan terima kasih atas undangan pada hari ini, terlebih kepada Bapak Tommy selaku calon guru penggerak dari SDN Ramania, di mana beliau sudah menyampaikan beberapa hari bahwa ada kegiatan pada hari ini yang dilaksanakan di SDN Kampitin. Kepada Ibu Nursidah juga sebagai selaku calon guru penggerak, di mana mereka berdua ini adalah yang seperti yang dikatakan Pak Jawa tadi, sama-sama sedang berjuang dan mudah-mudahan dan kami yakin mereka akan berhasil. Karena apa? Karena kami melihat selama ini yang kami rasakan terlebih di SDN Ramania, Pak Tommy sebagai calon guru penggerak adalah sesuatu ada semacam perubahan yang dibawa untuk sekolah kami, terlebih untuk sekolah kami, dan harapan kami untuk kedepannya bukan hanya kepada sekolah-sekolah yang melahirkan guru penggerak yang pada saat ini ada 2 orang, SD Kampitin dan SD Ramania. Semoga saja mereka ini adalah untuk menjadi sebagai jalan bagi teman-teman yang lain juga untuk mengikuti, sehingga teman-teman yang lain juga nanti akan mengikuti jejak mereka untuk menjadi guru penggerak yang akan datang. Terima kasih kepada Ibu Maria yang pada saat ini juga hadir, di mana beliau sebagai pengajar praktek untuk Pak Tommy, dan kami selaku kepala sekolah akan mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan, apa yang menjadi kegiatan Pak Tommy selama beliau menjadi guru penggerak. Apa-apa saja yang menjadi kegiatan, apa-apa saja yang menjadi program Pak Tommy ke depannya, kami akan mendukung sepenuhnya dan kami akan membantu sebisa kami, dan kami yakin kami akan bisa bekerja sama dengan baik. Selama ini apa yang menjadi kegiatan Pak Tommy, kami rasa beliau sudah menyampaikan segala sesuatu kepada kami, dan itu yang menjadi harapan kami ke depannya. Semoga
mudah-mudahan semua berjalan sukses hingga selesai. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya dari pengajar praktek yang disampaikan oleh Ibu Maria Maria SGMM. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Pertama-tama saya berterima kasih karena hari ini kita bisa bertemu dalam lindungan Tuhan. Kalau tanpa apalagi penyertaan Tuhan, mungkin apa yang direncanakan hari ini tidak berjalan. Nah, saya berterima kasih ini dikasih hari ini, dikasih cuaca yang bagus. Saya dari rumah tadi sampai di sini tidak ada mengalami halangan, ya, dan bisa bertemu dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak KUPT, Bapak Pengawas, dan semua yang ada di SD Kabupaten ini. Baik, saya tidak menyampaikan banyak hal karena nanti akan disampaikan materi ini. Budaya positif nanti akan disampaikan oleh Ibu Nursida dengan Pak Tommy. Jadi saya selaku pengajar praktik hanya menyampaikan ini sebenarnya tahapan dari program guru penggerak gitu. Sebuah rangkaian yang mereka laksanakan mulai dari diklat secara daring yang diakhiri modul untuk 1.4 ya, budaya positif Ibu Nursida, diakhiri dengan diseminasi. Tujuannya apa? Harapannya apa yang mereka dapat ini dibagikan kepada rekan-rekan yang lain di sekolahnya. Nah, karena ada kewajiban di dalam LMS itu minimal ada 10 peserta dan Pak Tommy mengalami kesulitan, jadi Pak Tommy dengan Ibu Nursida berkolaborasi. Nah, harapannya tentu dengan kolaborasi ini pembuka jalan, karena saya yakin seperti yang dikatakan Ibu Dima tadi, mereka berdua ini adalah pionir sebagai pelopor yang mungkin nanti akan menyemangati rekan-rekan yang lain, rekan-rekan guru untuk mengikuti langkah mereka. Karena target dari program guru penggerak ini adalah memunculkan calon pemimpin pembelajaran di masa depan. Dan kalau mereka berdua berhasil dan lulus mendapatkan sertifikat, ya mungkin suatu saat akan dipercaya apakah menjadi kepala sekolah ataupun menjadi pengawas. Saya pikir itu saja pengantar dari saya. Terima kasih dan selamat pagi. Ya, dari KUPT Kecamatan Pedangkan Tutun sekaligus membuka acara diseminasi aksi nyata program guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Barito Timur. Untuk Bapak Kang SPDMM, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktu dan kesempatan diberikan kepada kami untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari. Yang pertama saya hormati Bapak Pengawas, kemudian Ibu guru penggerak, untuk pengajar praktek ya, guru penggerak, kemudian Ibu Dima sebagai pendamping daripada guru penggerak, Pak Joko dari SD Kompetitif, dan Ibu Bapak guru yang lain yang berhadir di tempat ini. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, berkat perlindungan dari Tuhan kita yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat bertemu dengan baik. Terima kasih. Perlu saya sampaikan di sini, saya sangat senang berkat apresiasi begitu ada kegiatan seperti ini. Dulu sekitar 2020-2021 saya sebenarnya sangat miris. Kenapa? Dulu ada penerimaan calon kepala sekolah, itu banyak sekolah-sekolah yang kosong ya. Dan dalam hal ini kemudian ada lagi penerimaan guru penggerak ya. Kebetulan waktu itu hanya Ibu Dipika untuk dilaksanakan
efisiensi yang lulus untuk guru penggerak. Nah, sementara sekolah-sekolah itu banyak yang kosong kepala sekolah secara definitif. Ya. Kalaupun ada diangkat sebagai PLT PLH, namun mereka belum ada pengalaman bagaimana untuk memimpin. Nah, sekarang sudah dibuka jalan dengan adanya guru penggerak ini, mereka adalah sebagai motoris, ya, untuk bagaimana sekolah-sekolah nanti bisa dibimbing dibina ke arah yang lebih baik. Ya. Nah, itu saya sangat mengapresiasikan. Nah, pada kesempatan ini kebetulan ada 2 orang sebagai guru penggerak, baik di SD Kemiti maupun di SD Ramania. Nah, itu sudah syukur. Kenapa? Karena sudah ada orang-orang yang akan calon entah nanti mereka sebagai kepala sekolah, entah nanti mereka sebagai pengawas. Nah, pengawas kebetulan wilayah pertama itu 1 orang, dan sebenarnya minimal 2 ya. Untuk TIKA itu kalau terus SD itu 13 sekolah, sedang standar mereka adalah 10 SD, sementara 3-nya tidak ada. Nah, itu memerlukan seruan untuk pengawas sebagai pengawasnya. Nah, lain lagi pula untuk kepala sekolah, banyak di tempat kita kepala sekolahnya masih PLT ataupun PLH. Nah, berkaitan kemarin ya, masalah PPM itu, akhirnya mereka kesulitan untuk di satu sisi mereka sebagai kepala sekolah memberikan penilaian kepada anak buah bawahannya, di satu sisi mereka juga tidak bisa, karena mereka sebagai yang diakui itu adalah kepala sekolah definitif, dan mereka juga kesulitan juga. Nah, untuk saat ini dengan penuh semangat ya, mereka dan guru pendamping dari sekolah mereka supaya sebagai coach ya. Jadi kita bersyukur. Nah, pada kesempatan ini berkaitan dengan kegiatan hari ini, yaitu pembukaan destinasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-10 tahun 2024 dari di Kabupaten Batu Timur ya, pada hari ini. Jadi kami nyatakan dibuka secara resmi dan secara terbuka. Terima kasih atas salah hilaf dari kata-kata kami. Ya, kami mohon maaf, dan nanti ada yang lebih pengawasnya, yang lebih secara teknisnya berkaitan dengan acara ini, samping guru sebagai pengajar praktek ya. Nah, jadi memang benar tadi sebagai budaya positif. Nah, ini sangat diperlukan ya. Jadi kebanyakan selama ini banyak yang kurang positifnya dalam mengajar, kata-kata kadang itu mempengaruhi ke prospek pikiran anak didik ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembaca. Terima kasih. Kita lanjutkan ke acara inti. Acara pertama, penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Bapak Tommy Akbar dari SDN Negeri Ramania. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan guru, kepala sekolah, pengawas UPT, serta pengajar praktek yang telah berkenan hadir di pagi ini pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif yang kami laksanakan, yaitu program dari guru penggerak angkatan 10. Selanjutnya, di sini saya berdiri bukan untuk mengajari. Di sini kami ditugaskan, diberikan amanah oleh kementerian dalam menyampaikan budaya positif yang kami dapatkan
dari modul 1.4. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, kira-kira Bapak Ibu paham nggak itu apa itu budaya positif? Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang tahu atau pernah mendengar apa itu budaya positif? Ayo Ibu, ada yang bisa angkat tangan? Budaya positif, Pak Joko bisa memberikan ilmunya sedikit tentang budaya positif. Terima kasih Pak Tommy membahas masalah budaya positif. Apa sih itu sebenarnya sekiranya budaya positif itu? Sesuatu yang tentunya membawa ke sesuatu yang baik. Jadi sesuatu yang membawa sesuatu yang baik itu adalah positif. Misalnya begini, kebiasaan misalnya dalam sekolah kita mengadakan kolaborasi. Jadi kita harus membudayakan kolaborasi misalnya di antara guru satu dengan guru yang lain atau guru dengan kepala sekolah selalu berkolaborasi. Ini kan merupakan suatu budaya positif. Jadi budaya di mana budaya atau kebiasaan itu nanti akan membawa kepada sesuatu yang positif. Nah itulah kira-kira seperti itu daripada apa itu budaya positif. Contohnya kolaborasi tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko atas penyampaiannya. Baik, kita kembali. Nah, di sini budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diterapkan di sekolah adalah suatu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, maksudnya di sini adalah keyakinan yang universal, artinya keyakinan yang umum yang ada di sekolah. Misalnya, kalau kita misalnya di sekolah itu seperti digambar pada saat kami upacara akhir pada Senin, setelah upacara itu kita salim sama guru. Nah, selanjutnya lagi mengucapkan salam, itu contoh budaya positif. Dan banyak lagi hal-hal yang di sekolah kita yang secara umum itu sudah kita lakukan. Nah, di sini tujuannya adalah dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kita masih ingat profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebenekaan global. Nah ini, pokoknya kalau kita nanti di semester yang akan datang, mungkin kita sudah masuk ke kurikulum Merdeka, di mana di kurikulum Merdeka itu yang kita terapkan adalah profil pelajar Pancasila. Nah selanjutnya, tujuan dari kita diseminasi ini adalah yang umum saja. Yang pertama adalah kita mampu memahami pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Artinya di sini kita mengajar itu bagaimana murid itu merasa senang dia di sekolah, merasa bahagia. Ada ungkapan sekolahku adalah surgaku. Nah, jangan sampai nanti kalau di semester yang akan datang sekolahnya itu sebagai sesuatu hal yang menakutkan. Nah, di situ. Yang kedua, kita mampu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita akan belajar tentang refleksi diri. Bagaimana kita mengajar selama ini, apakah sudah berpihak pada murid atau belum? Nah, di sini kita akan bahas. Selanjutnya yang ketiga, kita mampu memahami peran guru dalam membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif. Nah, disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi beda antara budaya positif dengan disiplin positif. Tapi intinya adalah yang baik-baik. Baik, selanjutnya
Nah, ini adalah konsep budaya positif, di mana capaian khususnya adalah yang pertama nanti kita akan mengenal apa itu disiplin positif, lalu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Jadi untuk bagian pertama nanti saya akan menyampaikan yaitu tentang disiplin positif, keyakinan kelas, dan ada sedikit tentang hukuman dan penghargaan. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Rosida. Nah, sekarang saya minta sukarelawan 4 orang untuk maju ke depan. Kita ada semacam tugas. Saya minta untuk sukarelawan bisa maju 4 orang ke depan, atau saya yang pilih. Baik, nah di sini tugasnya Bapak. Baik, maaf. Baik, di sini tugasnya Ibu Guru adalah menjadi A dan menjadi B. Nah, jadi ini A, ini B, ini A, ini B. Nah, di situ ada keterangannya. Cobalah buka. Nah, nanti Anda A itu mengepalkan salah satu tangan Anda. Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena ini begitu penting untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B adalah membuka kepalan tangan A. Membuka kepalan tangan A. Nah, jadi itu boleh membujuk, buka bu, boleh menghardik, buka. Nah, mengintimidasi, kalau nggak buka, awas kan. Nah, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan Anda uang agar Anda berusaha membuka kepalan tangan Anda. Oke? Nah, silakan yang mana A? Silakan ini dilipat, digenggam. Yang A lipat, digenggam. Nah, silakan. Enggak. Pokoknya ibu yang B tugasnya gimana caranya supaya ini terbuka. Boleh diambil. Nah, silakan bisa tidak? Nah, bisa kan? Apakah bisa terbuka atau tidak? Yang A ini murid atau guru juga, Kak? Teman. Silakan. Bu Mina, tolong buka dong yang di tangan ibu. Apanya? Yang itu dibuka. Masa tangan nggak boleh? Kita lagi kedinginan, nggak bisa dibuka. Apa sih isinya? Awas kalau nggak mau buka, nggak kami bawa ke atas. Ada saya boleh buka di teman, kita kan teman. Langsung. Ya saya nggak bisa. Nanti kita makan deh. Sekarang ibu, ayo bu, gimana supaya terbuka bu? Tadi kok belum kan teman sudah lama, masa ada rahasia? Ini tidak bisa bu, tidak dibuka atau dilakukan. Saya Gimana kalau habis ini ibu bisa cerita sama saya? Kalau saya tidak menjelaskan, nggak tahu apa yang dirahasiakan. gimana ya? Siap ya. Boleh ya? Oke, bisa terbuka. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lihat itu coba lakukan buka di atas. Nah, ada pergantian masing-masing A dan B memiliki waktu 3 detik saja. Sudah ya? Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila berbeda, kira-kira mengapa? Nah, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Nanti Mengapa? kita membuka. Kenapa alasannya? Alasannya karena itu sangat pribadi bagi saya. Sangat pribadi. Sedangkan yang ini Kenapa memang pribadi, tapi apabila bisa menyelesaikan masalah, kenapa tidak? sama-sama. Oke, lanjut. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Apakah Anda yang menutupnya atau yang B yang menutup kepala tangan Anda? Saya menutup.
saya sendiri ya. Selanjutnya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan Anda? Saya sendiri. A. Ibu sendiri ya? Ibu sendiri. Nah ini? Ya, intinya adalah diri sendiri. Terima kasih. Silakan. Nah, dari pertanyaan 3 ini tadi, pertanyaan A dan pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua itu jawabannya berbeda-beda, ya kan? Tergantung yang punya pribadi masing-masing. Ada yang bertahan, dia tetap mempertahankan kepala tangannya untuk tidak membuka rahasianya, dan ada juga yang secara terbuka dengan senang hati membuka kepala tangannya. Tuh. Nah, sekarang yang pertanyaan ketiga, di situ kita sudah mengetahui yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, disinilah posisi kontrol seorang murid. Kita kadang-kadang kan menyuruh murid, kamu kerjakan ini. Anak itu mau mengerjakannya karena dia disuruh. Padahal dalam hatinya itu mungkin kalau ada anak itu yang dia bertahan dengan prinsipnya, aku kadang mau mengerjakan, aku kadang mau beli PR, tuh kan? Nah, kadang-kadang itu sudah terjadi di kita di sekolah. Nah, di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, teori kontrol ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kadang-kadang kita berpikir kita yang mengontrol murid, kita suruh dan dia harus mengerjakan. Itu sebenarnya hanya adalah ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya, nih kerjakan ini, kalau kamu bisa mengerjakan ini nanti dapat bintang sekian-sekian. Atau ini Bapak kasih permen kalau benar 10. Atau di rumah kita nih memberikan penguatan positif kepada anak-anak kita. Kalau kamu juara, kamu dapat sepeda. Sebenarnya itu juga adalah ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, selanjutnya yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang bukan kita kepada anak kita paksa. Nah, baik, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini kita bisa lihat pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, jadi selama kita mengontrol murid dan murid itu mau melakukan, itu adalah pada saat itu murid mau dikontrol, mau mengizinkan dirinya dikontrol oleh orang dewasa atau oleh temannya atau oleh gurunya. Misalnya, nah coba kamu tulis nih dari halaman sekian, dari halaman 1 sampai halaman 2. Kamu catat ya. Kalau anak itu dirinya merasa dikontrol dan mau, dia akan melakukan. Tapi kalau misal dalam diri anak tidak mau dikontrol, kita suruh dia tidak akan melakukan. Dia tidak akan melakukannya. Makanya kadang-kadang kita di dalam pikiran kita kan, kalau misalnya anak itu tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas, kita bilangnya apa? Nakal, malas, melawan, ya kan? Nah, itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau misal murid itu mau masih yang kita suruh, berarti
dia di dalam dirinya itu mau membuka diri untuk dikontrol. Contoh kayak Ibu Dewi tadi kan, buka, dan Ibu Dewi mau membukanya, maka dia mau dikontrol oleh Ibu Sri Dima. Sedangkan yang satunya tadi kan oleh Ibu Rosida, dia tetap kekeh nggak mau membuka karena dia tidak mau dikontrol. Selanjutnya, yang nomor 2 adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, di sini adalah kita memberikan penguatan dan bujukan. Misalnya di dalam kelas kita memberikan anak itu semacam bujukan. Kamu pintar, kamu hebat, wah tulisanmu bagus sekali. Nah, itu adalah semacam penguatan positif. Tapi dalam jangka waktu lama itu mungkin tidak efektif lagi. Di rumah kita kan kadang-kadang menyuruh anak, wah hebat, kamu sudah bisa ini. Keseringan kita bosan juga mendengar anak, itu aja yang dibilang mama. Nah, tuh. Atau ini ada contoh lain lagi, Ibu Dewi memberikan contoh penguatan positif untuk kontrol mempengaruhi murid. Apakah ada, Ibu Dewi? Sama seperti Pak Tommy katakan tadi, di kelas biasanya saya memberikan hal positif, misalnya anak mengerjakan tugas dengan benar, wah kamu hebat gitu, tulisan kamu bagus, lebih ditingkatkan lagi biar nanti pokoknya sesuatu yang positif agar anak itu lebih rajin. Biasanya saya ucapkan, atau kita beri aspirasi, biasanya kita kasih permen bisa, nah itu kasih pensil atau pulpen kalau dia sudah mengerjakan tugas dengan baik, biasanya seperti itu. Terima kasih Ibu Dewi atas pendapat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu juga ilusi. Contoh adalah menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Contoh kritik ini misalnya, aduh kamu ini kenapa bajunya kan kotor, kamu belum mandi, kenapa pagi nggak mandi. Itu kan semacam kritik kita. Aduh, kok pelajaran matematika ini atau pelajaran bahasa Inggris nggak bisa, teman-temannya bisa. Itu adalah kritik, dan murid itu merasa bersalah kadang-kadang. Dan itu bapak saya temui itu, murid-murid saya itu. Ada yang misalnya dia yang kurang bisa matematika, tapi dia itu hebatnya di menggambar. Kadang-kadang saya itu bisa juga keceplosan. Aduh, kok perkalian ini nggak bisa nih. Kamu ini gimana sih? Belajarnya gimana? Itu kan kadang-kadang situ. Jadi kalau yang kritikan itu kadang-kadang bisa juga membuat anak itu merasa mau memperbaiki diri. Ada yang kritik yang membangun, ada. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pemekaran kinerja.
Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini yang kita zaman kolonial, ya kan? Ayo kerjakan ini, tulis, hafali kalian ini. Amun kada hafal, berdiri. Itu kan? Kita memaksa. Dalam diri kita itu kita mempunyai hak memaksa murid kita. Kita memaksa anak kita untuk melakukan ini dan itu. Dan ujung-ujungnya akan terjadi yang namanya permusuhan. Nah, Perasaan tidak senang. bapak ibu guru itu pulang masuk. Pasti disuruhnya pulang aku ini. Ada anak-anak yang dia takut untuk ke sekolah. Saya pernah mengalami itu kejadian pada waktu SMP. Takut sekali. Pelajarannya apa? Ya jelas fisika. Kalau SMA itu kimia. Nah, kalau pelajaran saya jujur saya merasa waktu saya jadi murid itu kalau sudah gurunya killer terjadi permusuhan. Ketemu aja malas itu, apalagi bicara. Nah, jadi bagaimana kita nantinya untuk kedepannya itu dengan anak-anak kita itu tidak ada paksaan. Mungkin anak-anak tidak melakukan sesuatu, mungkin karena ada suatu hal, karena posisi kontrol kita. Nah, selanjutnya ini ada, menurut Stephen R. Covey, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada menurut beliau, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi intinya kita di sini ada sebagai teladan. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Nah, di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon ini adalah zaman kolonial. Nah, kalau teori kontrol zaman milenial. Nah, di sini dalam stimulus respon dia katakan kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, semua orang melihat gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Selanjutnya di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini. Kenapa kamu ini nggak mandi-mandi tiap pagi ke sekolah? Itu kan buruk kan kalau pandangan kita. Kalau dari pandangan anak, mungkin pertama alasannya adalah dingin atau sakit atau orang tuanya tidak tahu menahu. Dan dia kalau mandi itu tidak bisa. Dalam artian itu mandinya itu maunya dimandikan. Tuh. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini orang lain bisa mengontrol saya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini kita sebagai guru, kita beranggapan kita bisa mengontrol murid kita untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Sedangkan di teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, misalnya dipadahi sudah kada orasi, kan gitu lah. Kalau kita maksa murid, ayo kerja, kita bujuk, ayo ini kerjakan ini sampai selesai. Tapi anak itu menulis nggak selesai, kawan-kawannya sudah selesai. Maka yang terakhir adalah pemaksaan kalau sudah bujukan gagal. Ayo kerjakan, kalau tidak ini cantik nah.
atau kalau tidak Bapak jentik, nah, atau berdiri di depan kelas. Nah, selanjutnya di kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini kita intinya adalah kita tanyakan kepada murid ini apa masalahnya, bagaimana solusinya. Adalah sharing, maksudnya seperti itu. Nah, dalam stimulus respon model berpikir menang kalah. Sedangkan di tiro kontrol adalah menang-menang. Nah, sekarang disiplin positif. Untuk menciptakan budaya positif, maka harus di sekolah itu ada yang namanya disiplin positif. Nah, mungkin dari sini ada yang bisa memberikan ilmunya atau sharingnya tentang disiplin positif. Ayo Bu, lanjut Bu, disiplin positif Bu. Terima kasih. Menurut saya, apa itu disiplin positif? Disiplin itu adalah suatu hal yang dilakukan seseorang atau siswa itu sesuai dengan tata peraturan yang sudah ada. Misal anak-anak sekolah pagi sebelum masuk kan itu ada jadwal piketnya. Ya, piket. Jadi anak-anak itu disiplinnya dari segi diberitahu bahwa untuk siapapun yang piket itu diharapkan datangnya itu lebih awal, misalnya setengah jam dari jam masuk. Jadi disitulah kita membiasakan untuk anak selalu disiplin. Jadi siapapun setiap hari apabila dia melaksanakan piket, maka datangnya itu lebih awal daripada yang lain, sehingga tindakan-tindakan disiplin tersebut bisa diikuti oleh siswa-siswa lain, dan menurut saya itu termasuk disiplin yang positif. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ibu contoh disiplin positif, contohnya aja Bu, contoh disiplin positif. Contoh disiplin positif, membuang sampah, Membuang tidak sampah, sembarangan. iya. Belajar tepat waktu, Belajar, dan ya. permainan, ya itu aja. Terima kasih Ibu. Nah, di sini disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kadang-kadang kita disiplin itu menghubungkannya dengan hukuman. Kadang-kadang seperti itu, ada anggapan seperti itu. Padahal itu berbeda. Misalnya tadi kan dicontohkan, kalau di SDM Kabitin disiplin positifnya pada saat yang ke piket itu datang duluan, membuang sampah, ya kan? Nah, itu terus belajar masuk kelas tepat waktu, pulang sekolah tepat waktu. Nah, sekarang ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Diane Guzan dalam bukunya Restituting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia karena dia takut dengan hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Ini tingkat yang paling bawah. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka.
Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Nah, jadi ini disiplin ini berasal dari luar, bukan dari dalam. Dia melakukan sesuatu itu karena takut hukuman dan merasa tidak nyaman. Contoh, di dalam kegiatan kebersihan piket. Nah, anak itu mau dia membersihkan ruangannya itu karena takut dihukum. Dalam pikirannya, kalau aku tidak membersihkan ini, pasti aku nanti dimarahi ibu guru, dimarahi bapak guru, atau dicemooh oleh kawan-kawan yang lain. Tuh. Atau juga misalnya anak disuruh misalnya mengerjakan tugas. Tugasnya adalah bahasa Indonesia mengarang misalnya. Anak itu tidak bisa mengerjakan dan dia itu terpaksa mengerjakan itu, padahal pelajaran bahasa Indonesia pelajaran yang sangat dia tidak suka karena mengarang. Dan kalau mengarang ini memerlukan kosakata yang banyak, sedangkan apalagi dia itu tidak suka membaca, literasinya kurang. Hobinya apa? Hobinya adalah olahraga. Dia terpaksa melakukan yang tugas yang kita berikan itu karena takut hukuman dan merasa ketidaknyamanan. Sama, kalau kembali ke diri kita sendiri, kita datang takut terlambat ke sekolah. Takut apa? Dimarahi Pak Joko. Atau takutnya apa? Dikritik oleh teman-teman. Itu tingkat yang paling rendah. Dia melakukan sesuatu yang baik, tapi berasal dari luar, merasa kalau aku tidak melakukannya, aku merasa tidak nyaman dan di dalam diri itu tidak tenang. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, kalau yang ini contohnya adalah pada saat ujian. Kadang-kadang kan sebelum ujian kita motivasi berat kita nih. Nanti kalau kamu juara, kamu dapatkan hadiah. Juara 1 dapatnya buku, pulpen, tas, pokoknya lengkap. Juara 2 ini, juara 3 ini. Anak-anak itu termotivasi karena dia mengharapkan imbalan. Atau misalnya anak itu mengerjakan tugas nih, kita kasih tugas, kamu buat ini ya di rumah, misalnya pelajaran SPDP atau pelajaran muatan lokal, kamu buat di rumah, nanti dikumpulkan. Anak-anak yang ingin mendapatkan penghargaan dan mendapatkan pujian, maka dia akan melakukannya. Supaya mendapatkan apa? Aku nanti dipuji oleh guru, dibilang bagus, nanti dibilang baik, dibilang hebat. Tapi ini lebih baik daripada yang pertama, karena takut tadi. Kita datang ke sekolah, ada kepala sekolahnya, kita datang duluan, ya kan? Supaya dilihat oleh Pak Joko, wah ini rajin anak buah ini. Ya Pak Joko. Selanjutnya yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini dalam dirinya orang dengan motivasi akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi dia melakukannya itu karena apa? Karena ingin dia lebih baik di dalam dirinya. Aku datang ke sekolah tepat waktu atau lebih cepat itu karena apa? Karena untuk kebaikan diri sendiri, untuk sebagai apa? Sebagai teladan bagi kawan-kawan yang lain. Kadang-kadang
Ini yang salah ini kan dari kawan-kawan kita itu melihat dari yang negatif. Ini tuh ada turun, Bapak aku kerja tepat. Kan ada seperti itu dalam hati kita kan. Padahal harusnya kita itu melihat yang positifnya, jangan yang negatifnya. Itu. Anak-anak kalau misalnya yang rata-rata, kalau yang pintar, itu yang pintar rata-rata itu, mereka itu kalau belajar itu tadi dalam dirinya sendiri, tidak disuruh, tidak mendapatkan penghargaan. Pokoknya intinya dia melakukan sesuatu yang terbaik lah. Sama kami Bu, Bapak, kami ini ya guru penggerak ini, kalau kami ini tidak dalam diri kami sendiri, kalau misalnya hanya dukung suruhan dari kepala sekolah, suruhan dari orang lain, itu tidak akan kami sampai di saat ini, di satu titik tempat ini. Karena apa? Karena ini di dalam diri kami sendiri, karena kami ingin menjadikan sebagai pelopor. Jujur waktu wawancara, apa yang memotivasi Anda untuk mengikuti guru penggerak ini? Saya katakan satu saja itu detik terakhir. Statement terakhir saya katakan, saya ingin jadi perintis di Kecamatan Pantai Tutu ini untuk kawan-kawan yang lain. Jikalau saya lulus, kalau mohon diizinkan, kalau seandainya lulus saya berjanji, saya akan menyampaikan ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Saya akan menjadi penerang untuk kawan-kawan yang ingin melanjutkan guru penggerak. Saya akan membantu mereka. Saya akan motivasi apapun yang mereka butuhkan, ilmu ataupun materi yang saya dapatkan, maka saya akan bagi. Di situ statement terakhir saya. Sehingga alhamdulillah lulus, dan alhamdulillah kami bertiga lulus. Saya nggak nyangka juga itu lulus. Padahal banyak kawan-kawan yang lain itu yang jujur kalau IQ-nya lebih pintar dari saya. Tapi dalam statement terakhir itu self, dalam diri. Mungkin mereka mengatakan karena ini iming-imingnya, ingin jadi kepala sekolah, ingin jadi pengawas, rata-rata seperti itu. Padahal tidak seperti itu yang mereka inginkan. Bagaimana kita itu menggerakkan orang lain supaya bergerak. Bagaimana kita ini menjadikan pendidikan kita ini lebih baik. Bagaimana kita ini sebagai motor penggerak. Itu intinya kami mengikuti guru penggerak ini. Jujur Bu, Bapak, kalau untuk yang guru penggerak ini kalau tidak dalam diri sudah api handa. Itu aku nih benar sudah. Ya benar. Tenaga, biaya, mungkin tuh Ibu Maria juga paham. Ya Bu. Demikianlah hasil diseminasi saya pada pagi hari ini. Jikalau di dalam penyampaian saya ini ada terdapat kesalahan, saya sebagai manusia banyak-banyak minta maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Baik. Sebelumnya saya minta izin berdiri di depan kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah beserta pengajar praktek serta Bapak pengawas dan teman-teman sekalian. Di sini saya cuma menyampaikan hal-hal apa saja yang kami dapat dalam 2 bulan terakhir ini dalam mengikuti calon guru penggerak. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk materi selanjutnya, kita ice breaking terlebih dahulu ya, agar kita tidak terlalu tegang, terutama saya ya Bapak Ibu. Tebak emosi nama kota. Baik, pertanyaan pertama yaitu di sini kita lihat sama-sama ada gambar kota dan bunga, artinya kota bunga. Silahkan Bapak minta izin, saya minta izin pada Bapak untuk menjawab yang pertama. Pak Joko, monggo. Kota Bandung. Kota Bandung. Baik, kita sama-sama ya jawabannya dari Bapak. Kota Bandung benar atau salah ya? Iya, yes, 100%, 100%. Mantap. Ya, mantap, terima kasih. Kemudian monggo minta izin Ibu Sri Rima. Tugas pertanyaan selanjutnya di situ ada gimana Ibu? Ya, siap. Coba Ibu lihat dulu dari gambarnya, silakan menurut Ibu bagaimana? Pendidikan itu Jakarta. Kota manakah yang diwakili oleh Mujini? Yogyakarta. Iya, 100 Bu. Iya 100 karena
Ya, siap. Lanjutkan. Kota manakah yang mewakili oleh emoji ini? Iya, Banjarmasin ini. Kota 1000 sungai. Oh iya. Kita coba lihat benar apa salah? Ini 100 benar. Ya baik. Selanjutnya Bu Ibu, tolong ini ya ada gambar selanjutnya. Monggo Bu Ibu. Ada hiu, ada buaya. Berarti Surabaya. Ya kita cek dulu benar apa salah. Yes, 100 buat Bu Ibu. Thank you for trying. Ya terima kasih atas atensinya dari Bapak dan Ibu sekalian. Ya baik, kita lanjutkan pada materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Saya rasa Bapak dan Ibu tentunya tidak asing lagi ya mendengar tentang keyakinan kelas, karena saya lihat di kelas kita sudah ada, walaupun sebagian belum ada ya, menerapkan keyakinan kelas. Baik, hari ini kita membahas tentang keyakinan kelas. Sebelum kita menyampaikan materi lebih jauh lagi, kita sama-sama menjawab pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, di sini tentunya kita sama-sama beranggapan atau berpikir ya, pada saat kita menggunakan helm itu untuk ya keselamatan. Kemudian kita juga menggunakan masker juga untuk keselamatan maupun kesehatan diri kita. Baik. Sekarang ada pertanyaan pemantik. Monggo minta tolong Bapak atau Ibu menjawab ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Silakan Ibu. Bu Rima. Ya, boleh ditulis. Saya bisa 2 orang aja untuk memilih mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja. Ya, baik. Bu Dewi sudah? Sudah. Silakan bacakan. Terima kasih. Menurut saya keyakinan kelas itu seperti di kelas saya, kami buat secara bersama-sama antara guru dan siswa. Peraturan biasanya dibuat secara sepihak dari sekolah ataupun guru, dan biasanya siswa itu melakukan atau melaksanakannya secara terpaksa, tidak secara sadar seperti dengan keyakinan kelas. Terima kasih. Iya, terima kasih. Benar sekali ya, perbedaan antara keyakinan kelas mengapa tidak peraturan kelas yang kita gunakan. Ya, monggo Bu Rima. Kenapa jadi keyakinan kelas? Karena Tidak peraturan kelas yang kita gunakan. Ya, monggo Bu Rima. kenapa jadi keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas dibuat bersama-sama, sedangkan peraturan kelas dibuat tanpa persetujuan atau tanpa sepengetahuan murid. Ya, baik, terima kasih. Jawabannya kurang lebih punya Bu Dewi ya. Ya, benar sekali bahwa keyakinan kelas itu dibuat melalui curah pendapat ya, atau minta pendapat murid, sedangkan peraturan kelas itu tidak melibatkan murid. Baik, terima kasih. Kemudian di sini kita ada cara pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, di mana keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya peraturan itu lebih memberatkan ya kepada murid. Saya bisa minta tolong Ibu Mulyani tolong dibacakan selanjutnya. Poin yang nomor 2, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, benar. Di sini saya bahas tentang pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya kata-kata yang kita gunakan itu positif ya, tidak ada hal-hal yang berbau negatif. Misal, jangan buang sampah sembarangan. Berarti kita ubah kalimat tersebut menjadi kalimat positif, artinya buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu ya. Di mana itu? Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau kalimat positifnya seperti apa? Berjalanlah pada
koridornya ya, jangan berlari. Kemudian, nah ini ada contoh keyakinan kelas yang saya buat melalui curah pendapat dengan guru kelas 1 ya, ujian. Di sini kita bersikap baik dan jujur, kemudian kita saling menghormati, kita saling mendengarkan, kita mengucapkan 4 kata ajaib, tolong, maaf, permisi, dan terima kasih. Kemudian kita belajar dan bermain dengan aman, kita gigih dan melakukan yang terbaik. Di situ nanti biar anak-anak lebih happy lagi, pada keyakinan kelas bisa kita tambahkan nama anak-anak ya, atau foto anak-anak. Baik ibu-ibu, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama membuat kalimat negatif menjadi kalimat positif yang kita terapkan di kelas kita masing-masing. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yes, ini sudah pasti ya. Dalam kita menentukan keyakinan kelas, kita juga melihat keadaan atau situasi kondisi di dalam kelas kita. Hal-hal apa yang sering terjadi di kelas kita? Misal ada teman yang tidak bisa menghormati temannya, kita bikin saling menghormati itu indah. Misalnya Bu ya, Bu, silakan lanjut Bu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, seperti yang dikatakan sama Ibu Dewi dengan Bu Rima tadi, keyakinan kelas dibuat melalui curah pendapat. Kemudian terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu, kita sambil perhatikan, oh seperti ini, misalnya kita saling menghormati. Misal di dalam kelas itu sudah tercipta saling menghormati antara sama teman, sudah berjalan dengan bagus, mana lagi masalah yang muncul yang baru, itu yang kita buat untuk menciptakan keyakinan kelas, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita juga meninjau keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Ya, kalau peraturan bunyinya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan keyakinan kelas itu tanggung jawab. Anak-anak tanggung jawab berarti mereka juga sudah mengerti. Oh, tanggung jawab itu contohnya pada saat kita membaca buku kita kembalikan ke tempatnya, begitu Bu ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dilarang, kata dilarang itu kita rubah menjadi menghormati orang lain, gitu Bu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kita ganti ke dalam keyakinan kelas kita menghormati orang lain, berkomitmen. Kenapa dikatakan menghormati orang lain? Karena apabila ada murid yang terlambat pada saat dia masuk kelas, otomatis pembelajaran yang berlangsung pada saat itu akan terhenti ya. Kemudian pusat perhatian murid juga akan terfokus pada murid yang baru datang. Makanya kita ubah menghormati orang lain. Nanti anak kita akan berpikir, oh menghormati orang lain ini artinya kita tidak boleh datang terlambat gitu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Di keyakinan kelas yaitu tentang keselamatan, menghormati orang lain. Jelas ya, dengan kita melakukan kekerasan maka pasti tidak ada yang selamat di dalam kelas itu. Kita rubah menjadi keselamatan ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran ya. Ini misalnya pada saat masuk kelas, murid-murid kita biasanya saling dengan ibu guru ya sebelum masuk. Mereka kadang tidak sabar antri masuk kelas. Kemudian kita ganti kalimatnya menghormati orang lain atau bersabar gitu. Kemudian gunakan masker untuk kesehatan, keselamatan. Mereka anak juga akan berpikir, oh gunakan masker itu untuk kesehatan atau keselamatan. Kemudian peraturan yang lain jangan ya baik, izin Bu ya Bapak dan Ibu, tolong Bapak dan Ibu buat kalimat positif ya yang kita terapkan di kelas kita masing-masing. Bapak dan Ibu boleh mengingat murid kita masing-masing. Oh, murid saya di kelas ini seperti ini, harusnya dibuat keyakinan kelas seperti ini, misalnya itu Bu ya. Yang monggo satu-satu Bu ya, tolong dibuat kalimat positifnya, nanti kita tempel pada karton putih tersebut. Terima kasih. Satu aja Bu, kalau Ibu satu aja Bu, kalau Ibu mau 10 juga nggak apa-apa Bu. Satu aja ya, kalau sudah silakan tempel Bu, tempel di situ monggo.
Iya, mantap semua. Baik, saya izin Bu ya, izin membacakan kita membuat keyakinan kelas melalui curah pendapat pertama, kebersihan sebagian dari iman. Mantap. Jadi anak-anak semangat untuk menjaga kebersihan. Kemudian tidak suka jahil. Maaf Bapak Ibu, di sini ada tidak suka jahil. Di Bapak punya suka. Oh maksudnya di bagian dua. Oh iya benar. Maaf. Di sini maksud Ibu tidak suka jahil ganti dengan kalimat positif yaitu suka berteman. Ya bagus ya. Terima kasih. Kemudian datang tepat waktu. Mantap. Artinya jangan terlambat ya. Kemudian selalu berkata jujur, jaga kebersihan kelas. Ya mantap. Di sini ada busulis ya. Di sini ada bacaannya. Kemudian hormati teman, selalu tersenyum. Ya Pak Tommy, bagus mantap. Kebutuhan dasar manusia. Ya. Materi 2.4 ini sangat penting kita ketahui atau kita pelajari sebagaimana tupoksi kita seorang guru, kita mengerti kebutuhan dasar murid. Jadi pada saat murid ada melakukan masalah, kita tidak mesti menjudge kamu nakal, kamu usil, atau kamu bangkang segala macam ya. Jadi nanti kita harapkan setelah mempelajari kebutuhan dasar manusia kita tidak seperti itu lagi ya. Apalagi di sini kebutuhan dasar manusia ini yang kita tekankan kepada murid ya. Sesuai tupoksi kita, pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Minta tolong Bu Dewi bacakan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Dan yang ketiga adalah penguasaan atau power. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Yang kelima, kesenangan atau fun. Ya, terima kasih Bu Dewi. Maaf ya Bapak Ibu, ini tadi ada ketinggalan, sebentar saya kembali. Nah, ini tadi ketinggalan, di mana peraturan tadi kita buat menjadikan kelas, ya. Dengan kita membuat peraturan kelas, kemudian diyakini oleh murid, dengan keyakinan murid tersebut, maka kita mampu untuk menciptakan lingkungan positif yang ada di sekolah kita. Jadi dari hal kecil kita ajarkan dulu, yaitu di kelas kita, ya. Di kelas kita masing-masing kita buat, kemudian akan menjadi keyakinan kelas di sekolah tersebut dan lingkungan. Terima kasih Bu Dewi, tadi sudah membacakan 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya kebutuhan bertahan hidup atau survival itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contoh, ada kasus nanti yang kita bahas, ada kasus selanjutnya. Contoh untuk bertahan hidup itu seperti apa yang dialami pada murid. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Di sini kita kadang melihat anak murid kita bisa mendekat dengan kita ya, bisa minta sayang, bisa minta peluk ya. Dengan belajar ini kita harapkan kita pernah kejadian ada yang kesana nyuruh muridnya kesana karena apa? Alasan si guru tersebut karena murid tersebut bau misalnya Bu ya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus sebagai pendidik kita menahan diri. Oh, si anak ini pasti ada hal yang mendasar kenapa dia minta kasih sayang kita atau perhatian kita. Berarti kasih sayang dan rasa diterima anak tersebut di rumah itu kemungkinan kurang ya. Bahkan mungkin karena orang tuanya sibuk atau seperti apa, jadi anak tersebut mencari kasih sayang dan rasa diterima itu dari guru gitu. Kemudian penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi
mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Ini masih antara kebutuhan dasar 1. Ini 4 dan 5 ya. 4 dan 5 ini kebutuhan ekstrinsik atau dari luar. Kesenangan ini misalnya anak-anak melakukan, misal pada saat menjelaskan, anak-anak sibuk bermain lempar-lemparan. Kita sebagai seorang pendidik pasti jengkel ya dalam hati, ini tidak menghargai, tapi kita mungkin karena dengan ini anak senang gitu loh, mereka senang melakukan seperti itu. Kita jangan langsung memarahi di tempat atau jangan seperti itu, perhatikan ibu ya. Kita ya nanti ya kalau mau senang-senang kita di luar ya, seperti itu bisa dibuatkan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau lanjut saja? Lanjut ya. Kita materi selanjutnya yaitu 2.5 restitusi 5 posisi kontrol. Nah, di sini juga ada kasus ya. Saya minta ibu yang belum menjawab ya. Di situ ada 2 kasus, yaitu kasus Tisa dan Anto. Minta tolong Bu Nina bacakan kasusnya. Kasus pertama. Kasus pertama, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SDN Sukamaju. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Terima kasih. Kemudian kasus selanjutnya. Kasus nomor 2, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Ya, baik, terima kasih Bu Nina dan Bu Bulina telah membacakan kasus. Nah, itu kasus yang kita lihat tadi, kita disuruh atau diminta ya, bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan Anto? Mengapa? Di sini kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar, bisa suatu saat kita dipercaya menjadi kepala sekolah. Pada saat kita memenuhi kasus tersebut, apa yang kita lakukan sebagai kepala sekolah? Bisa Bu Nina? Seandainya ibu atau bapak kita ya menjadi kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan kita lakukan? Terima kasih. Seandainya saya sebagai kepala sekolah, saya melakukan untuk kasus si Hana. Dia mengata-ngatakan atau merendah-rendahkan teman, yaitu melewati sosial media. Nah, dari masalah itu, jadi saya terangkan, mungkin saya pelajari lagi kasusnya ini masalah sosial media. Saya berikan dia pandangan bahwa memakai sosial media itu jangan asal, perhatikan baik-baik. Apalagi kita dipercayakan orang tua, nih HP-mu. Nah, HP seorang anak bukan untuk merendah-rendahkan teman, tetapi untuk belajar itu. Ya, bagus sekali. Kemudian pada kasus Anto, monggo Bu Imon. Terima kasih. Apabila saya sebagai kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang saya lakukan terhadap kasus Anto? Di sini terlihat bahwa Anto itu dalam pembelajaran jarak jauh itu jarang hadir dan menggunakan kata-kata kasar. Apa yang saya lakukan? Yang pertama saya lakukan adalah saya akan memanggil guru kelas tersebut secara pribadi dan menanyakan kepada guru tersebut apa yang terjadi pada Anto. Apakah berita yang saya dengar ini sesuai dengan kenyataan? Apabila sudah sesuai, kemudian saya pun tanyakan apa tindakan yang telah dilakukan oleh guru tersebut.
Setelah penjelasan, saya pun tidak menyatakan kebenaran itu dari guru itu. Saya pun melakukan pertanyaan kepada Anto juga, apa yang kenapa dia jarang hadir dan apa dia juga sering menggunakan kata-kata kasar. Setelah saya menggali informasi dari Anto dan dari guru, saya akan melakukan kolaborasi atau berdiskusi dengan guru-guru lain apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, saya apabila sekolah itu melakukan tindakan kedisiplinan yang berat, saya akan memanggil orang tua Anto, bukan memberitahu bahwa Anto ini melakukan kesalahan, tidak, tetapi melakukan kerjasama terhadap orang tua Anto untuk bagaimana nanti supaya Anto ini melakukan hal-hal yang sesuai dengan melakukan hal-hal yang diharapkan di sekolah, yaitu bahwa Anto mengharapkan hal-hal yang sering mengubah perilaku yang menjadi lebih baik lagi. Iya, mantap. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih Bu Rumina dan Bu Mulyani ya atas tanggapannya terhadap dua kasus ini. Benar sekali ya, kita melakukan pendekatan kepada murid dan juga kepada orang tuanya. Sebagai guru itu harus mengenal 5 posisi kontrol kita masing-masing. Baik, tadi sudah kita lihat sama-sama ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Ini tadi sekilas sudah disampaikan Pak Tommy ya, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nanti kita akan introspeksi diri pada diri kita masing-masing ya. Oh, selama ini saya sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat rasa bersalah kah? Sebagai teman kah? Atau sebagai pemantau? Atau kita sebagai manajer kepada murid kita? Kita selanjutnya itu penghukum. Guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik misalnya kita pukul ya. Kalau verbal itu misalnya kita katakan anak ini nakal sekali, itu merupakan hukuman verbal. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, apa awas kamu ya, atau kamu ini selalu saja salah, ya. Kemudian selalu, pasti selalu yang terakhir selesai, selalu kamu yang terakhir. Nah, itu merupakan kata-kata penghukum. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu dengan cara dia. Ya, guru sebagai penghukum seperti ini, dia merasa apa yang dia lakukan itu sudah benar. Dia merasa dengan melakukan itu seorang murid akan patuh kepada dia. Karena kita tidak pernah yang menanyakan kepada diri kita. Pernah nggak kira-kira kita menanyakan kepada diri kita, oh saya tadi terlalu kasar, bagaimana ya perasaan anak ini, misalnya ya, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat misalnya. Nah, hasil dari penghukum ini, murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ternyata kita salah ya. Jangan kira kita bersifat penghukum itu murid akan patuh kepada kita. Malah sebaliknya murid akan dendam kepada kita atau disebut guru killer, ya. Apalagi seperti kata Pak Tommy tadi, buru-buru menyapa, ketemu aja malas gitu loh. Nah, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap hukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri anak. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ya, kemudian selanjutnya itu kita sebagai teman. Ya, monggo Bu Mina tolong bacakan. Ini
Terima kasih. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, sudah sekali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak, Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya, baik, terima kasih. Pada sampai guru sebagai teman di sini ya, mungkin Bapak Ibu berpikir, loh, ini sebaiknya seperti apa ya? Karena pada poin-poin dari pertama, penghukum bukan, pemutus rasa bersalah bukan, teman bukan. Nah, berarti kita sebagai guru ini harus seperti apa ya? Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini tadi teman, ada suaranya ramah. Kita menganggap teman murid kita itu teman ya, dengan nada ramah, akrab dan bercanda. Kemudian bahasa tubuh juga merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. "Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawaringan, kenapa terlambat lagi?" Seperti itu ya, bukan seperti penghukum tadi. "Adik, kenapa kamu terlambat?" Nah, itu beda ya. Kalau ini, ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini nanti senyum-senyum. Nah, kalau kita sebagai guru bertingkah seperti itu, berarti kita menganggap murid kita itu teman. Kemudian bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman yaitu dia hanya ingin berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Misalnya seperti ini, contoh saya wali kelas 1, saya menganggap murid saya teman, ya. Tapi pada saat izin, kemudian guru kuliahnya masuk ke kelas saya. Nah, anak tersebut akan berubah sifatnya atau tindakannya ya, tidak lagi patuh atau menganggap teman. Dia akan sedikit membangkang kepada guru kuliahnya misalnya. Kalau sudah guru itu murid itu menganggap guru itu teman. Kemudian guru pada selanjutnya itu pemantau. Nah, memantau atau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau, peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, berarti kalau kita sebagai guru menekankan kepada posisi pemantau, kita langsung to the point ya, langsung peraturan apa, kemudian sanksinya apa, konsekuensinya apa. Kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Oh, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, di situ ada kata konsekuensi. Kalau ada muncul kata konsekuensi, hukuman, sanksi, berarti kita sebagai guru itu sebagai pemantau ya. Hasil dari apabila kita melakukan posisi guru sebagai pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid
tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Nah, kemudian di sini posisi kontrol kita yang terakhir yaitu manajer. Ya, ini poin penting di mana dengan adanya penyampaian ini, dengan adanya materi modul 1.4 ini, kita semua sama-sama berharap agar kita bisa memposisikan kita sebagai guru menjadi seorang manajer. Ya, posisi terakhir ini, posisi yang sangat ideal kita gunakan. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Terjadinya kolaborasi dengan murid ya. Murid dipersilahkan berbicara, tidak langsung menghardik-hardiknya, tidak langsung menunjuk, tidak langsung kenapa kita tidak melompat, tidak juga sebagai teman, tidak juga sebagai pemantau. Ya, kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Ya, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Nah, makanya tadi perlunya kita membuat keyakinan kelas. Ya, ini fungsi utama dari keyakinan kelas. Kita bisa mengembalikan atau membahas keyakinan kelas yang kita buat melalui curah pendapat. Karena keyakinan kelas tadi dibentuk kita bersama-sama guru dan murid, sehingga kita bisa mengingatkan kembali keyakinan kelas apa yang mereka langgar. Kemudian manajer ada suaranya, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Misalnya guru, Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, di sini kita melihat bahwa terjadi kolaborasi positif ya antara guru dan murid. Jadi murid tidak tertekan, tidak takut, dan mereka sempat berpikir, oh saya harus seperti ini biar menjadi murid yang lebih baik. Tuh. Saya percepat ya. Nah, di sini ada tindakan guru. Kita sama-sama menjawab ya. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi. Sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, kira-kira itu apa ya? Hukuman. Mencatat 100 kali, benar sekali itu hukuman ya. Berarti kita usahakan jangan menjadi guru seperti itu lagi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, betul, hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, yes. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira apa? Konsekuensi. Iya, benar sekali. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, itu konsekuensi ya. Dan murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, benar. Minta tolong Bu Sulis jawab poin terakhir. Kira-kira lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu termasuk hukuman atau bukan? Hukuman. Menurut Bu Sulis itu hukuman ya. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Apakah itu hukuman? Hukuman. Adakah menjawab selain hukuman? Saya minta waktu. Apa adakah yang menjawab selain hukuman? Dan tolong sertakan alasannya kenapa. Apa kita sepakat hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Tergantung Bu. Oh, boleh silakan Bu. Iya. Itu kami jawab begini. Bisa sebagai hukuman, bisa sebagai konsekuensi. Karena kalau kita melihat sebagai konsekuensi bisa saja itu sudah disepakati sebelumnya bahwa misalkan dalam kegiatan olahraga, nah bisa saja itu sebagai konsekuensi. Tetapi kalau melakukan kesalahan dan itu sebagai bisa saja itu sebagai hukuman, begitu. Jadi bisa kita lihat dari mana, apakah bisa dari konsekuensi, bisa dari hukuman, tergantung dari kesepakatan. Baik, terima kasih. Di sini ada gambar segitiga restitusi. Tampil dari bagian paling bawah ya, menstabilkan identitas.
Ya, tambah satu persatu. Sisi satu yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Di mana seorang murid yang dihukum mereka akan menganggap dirinya gagal. Nah, kita rubah pola pikir anak tersebut agar dia menjadi sukses pikirannya ya. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pertanyaan pada menstabilkan identitas yaitu membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Kita sampaikan kepada murid ya. Misalnya dia membuat kesalahan, kita menstabilkan identitas membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahan ya, tetapi kita sama-sama fokus memperbaiki masalah ini. Kemudian apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik atau orang yang baik untuk dirimu sendiri. Nah, kemudian sisi kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Apabila murid melakukan kesalahan, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan terakhir, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Ajukan pertanyaan misalnya, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Misalnya ada teman yang marah karena tugasnya sering dicontek ya, dia menghakim meja temannya, akhirnya temannya kaget. Nah, kita di situ bisa mengatakan kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Guru bersyukur kamu tidak pukul, itu maksudnya ya. Seperti itu. Kemudian kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian 4, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, itu yang kita tanyakan pada murid kita ya. Kemudian sisi ketiganya menanyakan keyakinan kelas. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita bisa mengajukan pertanyaan sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini. Kemudian nilai-nilai apa yang kita sepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu, dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Baik, ini bisa kita lewati ya. Nah, ini ada contoh penyelesaian masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Kasusnya, tugas maupun pekerjaan rumah IPA selalu dicontek oleh Rabi. IPA marah dan tidak dapat menahan emosi. Seperti ini ya. Semoga disimpulkan. Lanjut ya. Baik, terima kasih Bu Sri Dima atas tanggapannya. Apabila suatu tindakan guru itu tidak ada konsekuensinya, berarti itu tadi kan merupakan hukuman ya. Tapi kita lihat lagi Bu dari kasus yang ada. Di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pijokan. Ya, berarti ini merupakan konsekuensi ya, karena tepat pada pelajaran pijokan. Terima kasih Bu Sri Dima. Nah, kemudian kita lanjutkan langkah-langkah kita sebagai seorang manajer. Di sini kita bantu dengan cara segitiga restitusi. Pada tahap awal sudah disinggung Pak Tommy, saya sedikit menambahkan ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga murid bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan, justru membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita di film di videokan ya, tapi
jadi kami mohon maaf tidak bisa menampilkan video yang seharusnya kami tampilkan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi 1.4 ini tentang budaya positif. Salah dan hilaf saya mohon maaf.